Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan PKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya Pendeta Dr. Jefit Sumampo dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode ke-44 dengan tema Bersinar dan Menjadi Berkat. Bukan kebetulan tema ini diangkat sehubungan dengan hari ini umat Kristen, orang percaya di seluruh dunia memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan saudara-saudara kita yang Muslim juga merayakan Idul Fitri. Sebab memang Tuhan Yesus berasal dari surga, Bapak Ibu Saudara, sehingga setelah misinya di bumi tuntas, maka ia pun balik ke tempat asalnya guna menyiapkan tempat bagi kita di surga. Dan kalau tempat kita di surga sudah tersedia, maka kita pun akan dipanggilnya untuk bersama-sama dengan Dia. Wow! Adapun nas pembimbing Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11 dengan tema dari Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus terangkat ke sorga. Di sana dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke sorga disaksikan para muridnya. Alkitab menjelaskan bahwa ada 500 orang murid Yesus yang menjadi saksi mata langsung dari kebangkitan dan kenaikannya. Mengapa kenaikan Yesus ke surga wajib diperingati? Sebab peristiwa tersebut mengandung makna eskatologis, di mana kita dibawa kepada persiapan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bukan lagi sebagai juru selamat yang datang menebus dosa dunia, melainkan Dia datang sebagai Raja Sorga yang akan menjemput anak-anaknya di bumi, yaitu kita yang percaya guna mewarisi sorga bersama-sama dengan Dia. Menariknya, bahkan menjelang Yesus terangkat ke sorga, para murid masih belum memahami serentetan peristiwa yang terjadi di depan mata mereka, yaitu dari peristiwa kematiannya disalib guna mematahkan kuk perhambaan dosa, lalu kebangkitannya dari kematian guna mengalahkan maut, hingga kenaikannya ke surga guna menyediakan tempat bagi kita. Semua itu harus terjadi sebagai bagian dari rencana karya keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Para murid masih tetap memiliki pengharapan agar Yesus dapat tampil sebagai Raja Israel yang berkuasa secara politik seperti Raja Daud leluhur mereka. Sebenarnya harapan para murid Yesus menggambarkan pandangan atau pola pikir orang Kristen duniawi yang mengikut Yesus atas dasar motivasi yang keliru agar mereka mendapatkan keuntungan dari tampilnya Yesus, yaitu keuntungan berupa kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Zaman sekarang ini pun atau zaman now ada banyak orang Kristen yang berpandangan seperti itu. Jadi pengikut Kristus untuk tujuan menjadi kaya, berkuasa, dan terhormat. Ikut Yesus harus diberkati, harus sukses, harus kaya, harus terpandang, dan lain sebagainya. Makanya teologi kemakmuran dan teologi sukses banyak diminati jemaat. Sebaliknya teologi penderitaan dan apalagi teologi menyangkal diri dan memikul salib guna mengikuti Yesus tidak populer di kalangan jemaat. Ada lagi jemaat yang lebih sibuk dengan urusan bisnis dan pekerjaan dibandingkan dengan mencintai kebaktian. Ini juga keliru, sebab Tuhan menghendaki agar kita mendahulukan kepentingan kerajaan Bapa Surgawi, maka semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Bapa kita. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan wasiat kepada para muridnya sebagai pesan terakhir sebelum meninggalkan mereka, yaitu bahwa mereka akan menerima kuasa dari surga karena Roh Kudus akan turun ke atas mereka semua. Adapun kuasa yang Roh Kudus berikan adalah kuasa yang luar biasa dahsyatnya, kuasa Tuhan yang adikodrati, kuasa yang supranatural, kuasa yang dinyatakan dengan tanda-tanda ajaib yang mencengangkan. Ini yang dimaksudkan kita bisa bersinar terang dan menjadi berkat bagi sesama kita. Apakah kuasa tersebut masih ada dan masih berlaku? Iya, walaupun ada sebagian orang Kristen yang sudah tidak mempercayainya lagi. Jika Anda percaya dengan sungguh-sungguh dan meminta dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus, maka Ia sanggup memberikan kepada Anda semua sesuai dengan kekuatan kuasanya, asalkan Anda percaya sepenuhnya. Roh Kudus akan memenuhi kebutuhanmu, sebab kuasa Tuhan tak terbatas, bekerja melalui Roh Kudus. Namun kuasa Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk menolong kita dalam segala kebutuhan, melainkan diberikan guna mengemban tanggung jawab mulia dari surga, yaitu menjadi saksi Kristus. Sesungguhnya ini adalah wujud panggilan surgawi dari Tuhan yang mungkin tidak mengenakan. Tapi adakah pilihan lainnya?
firman Tuhan tegaskan tidak ada kemungkinan lain. Jadinya mau tidak mau harus mau, suka tidak suka harus suka, rela tidak rela harus rela. Inilah yang disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus. Mengapa disebut amanat agung? Sebab yang memberikan amanat ini ialah pribadi agung Tuhan Yesus sendiri. Menjadi saksi Kristus dalam perbuatan etis dan pemberitaan Injil. Ini ibarat menjadi surat Kristus yang terbuka sehingga bisa dibaca oleh semua orang. Mari kita berdoa agar kita bisa bersinar dan menjadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bagaimana supaya kami memiliki hidup yang diberkati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang bersinar dan menjadi berkat. Di mana kami bisa memuliakan Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Mewartakan Engkau Tuhan Yesus dan menyinarkan kemuliaan-Mu bagi dunia di mana kami berada. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami akan berkenan kepada Engkau dan memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, bawalah kami Tuhan Yesus untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan biarlah kami bisa seperti yang Kau kehendaki, bersinar dan menjadi berkat bagi dunia ini. Supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Demikian Bapak Saudara, firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama. Silakan Anda berikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat semuanya agar menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa lagi dalam Papi David Menyapa episode berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.